Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Hai, udah setengah tahun ini kita mengalami pandemi virus corona. Pandemi ini berawal dari seseorang yang mengalami pneumonia tidak jelas di Wuhan, China. Setelah dilakukan penelusuran, pneumonia tersebut adalah virus corona jenis baru yang sekarang kita kenal dengan COVID-19. Virus ini telah menyebar luas hampir ke seluruh negara di dunia dan salah satu negaranya adalah Indonesia. Terhitung hingga 12 September 2020, ada 211.000 kasus positif corona di Indonesia. Bisa dilihat kan bagaimana cepatnya virus ini menyebar di wilayah kita? Ya, virus ini memang sangat berbahaya dan bahkan kita dapat terjangkit virus ini tanpa adanya gejala sekalipun. Lalu, bagaimana cara kita dapat ikut serta untuk menekan angka kasus positif corona di Indonesia? Cara yang sangat mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Berikut, mari kita saksikan cuplikan berita mengenai protokol kesehatan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Gabriela di Headline News hari ini. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat, jumlah korban terus bertambah. Pemerintah telah menerapkan sejumlah aturan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar, namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran seperti anjuran penggunaan masker dan social distancing. Berbagai pelaksanaan protokol kesehatan telah diterapkan, namun masih banyak warga yang mengabaikannya, seperti halnya di Kelurahan Sumbersawah, Kota Semarang. Berikut penjelasan Ketua RT setempat dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan partisipasi warga dalam penyemprotan disinfektan di lingkungan setempat. Kepada Saudara Santiko, saya persilakan. Terima kasih Saudari Gepi. Pemirsa, sekarang saya berada di lingkungan RT 7, RW 2, Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang. Dan berikut liputan wawancara saya bersama Ketua RT setempat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan tersebut. Sesuai dengan anjuran serta mendukung himbauan dari pemerintah perihal memutus mata rantai pandemi COVID-19, di lingkungan kami telah melaksanakan beberapa kegiatan yang intinya untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Di antaranya kegiatan kampung siaga untuk mengetahui para pendatang yang datang dari luar daerah, termasuk juga program kenali dan peduli untuk mengetahui siapa-siapa saja yang mempunyai potensi-potensi penyebaran di lingkungan kita masing-masing. Selain itu juga pelaksanaan protokol kesehatan yang kami lakukan di wilayah kami, menyediakan tempat cuci tangan. Satu RT itu kami mempunyai 2 titik, kemudian penyemprotan disinfektan yang rutin kami lakukan secara bergantian di wilayah RT kami 1 bulan sebanyak 2 kali penyemprotan. Kemudian memang ada beberapa kendala yang ada di wilayah lingkungan kami, yaitu banyak pengusaha-pengusaha pedagang yang berjualan di area lingkungan kami, di mana saat ini memang himbauan dari pemerintah dibatasi untuk aktivitas penjualan sampai jam 9, namun pada prakteknya
di tempat-tempat seperti nasi kucing, kemudian warung-warung itu masih belum sepenuhnya mendukung dan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau masker sudah sebagian besar masyarakat di lingkungan kami sudah mempunyai kesadaran, namun untuk social distancing, untuk jaga jarak, kemudian tidak melakukan kontak fisik secara langsung, itu yang saya lihat dan saya pantau belum begitu banyak disadari oleh masyarakat. Ya, itu beberapa kendala sehingga memungkinkan dan bisa menjadi hal yang riskan sebagai klaster penyebaran. Jadi, namun dari pihak kecamatan, Babinsa juga sudah melakukan patroli secara rutin di lingkungan kami, selalu mengingatkan kepada para pedagang maupun para pembeli yang masih belum mengindahkan protokol kesehatan selalu mendapat teguran dan pantauan. Demikian kira-kira permasalahan yang ada di tempat kami. Ya, kami semua berharap semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa semua kembali beraktivitas normal. Apapun yang terjadi dengan kondisi sekarang ini, kita pun harus belajar untuk bisa lebih sadar kebersihan, sadar tentang pentingnya protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Baik pemirsa, saya juga telah mewawancarai seorang warga yang berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan RT 7, RW 2, Kelurahan Sawah Besar, Kota Semarang. Berikut liputan selengkapnya. Kami dari RT 7 RW 2 Kelurahan Sawah Besar saat ini sedang melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah kami. Tujuan dari penyemprotan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan menyebarnya virus corona yang saat ini sedang mewabah. Penyemprotan lebih efektif dilakukan pada malam hari karena ketika siang hari besar kemungkinan virus-virus tersebut sudah mati oleh panas matahari. Sekian liputan dari saya. Kembali lagi ke studio. Silakan Saudari Gepi. Terima kasih kepada Saudara Santiko. Ya, itulah penjelasan dari Ketua RT setempat dan partisipasi warga Kelurahan Sumber Sawah dalam menghambat penyebaran COVID-19. Saya Gabriela pamit undur diri. Sampai jumpa di Headline News berikutnya. Setelah melihat liputan berita tadi, kita harus makin sadar untuk menjaga kebersihan dan menaati protokol kesehatan. Karena hal tersebut sangatlah penting untuk diterapkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita juga harus menaati dan mendukung program yang diselenggarakan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, seperti melaksanakan protokol kesehatan, tidak bepergian keluar kota apabila tidak dibutuhkan, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang banyak, dan berbagai hal lainnya demi memutus mata rantai wabah COVID-19 ini. Kita juga harus bergotong royong dan saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini, seperti halnya di liputan berita tadi, dengan membantu melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing. Kita sebagai generasi muda jangan diam saja, tetapi kita juga harus menunjukkan aksi nyata kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti yang teman-teman tahu, pandemi virus corona masih berlangsung di Indonesia sampai detik ini. Kita sebagai generasi muda mempunyai peran yang sangat besar, karena kita dianggap sebagai sosok yang muda, yang dinamis, penuh energi dan juga optimis. Kita diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita adalah anak muda yang aktif menggunakan media sosial untuk sarana berkomunikasi. Mari kita menyebarkan konten-konten positif dan juga bermanfaat melalui media sosial. Seperti selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan orang-orang, dan juga selalu mencuci tangan. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang tidak benar yang dapat membuat orang lain menjadi cemas, khawatir, dan juga takut. Justru di saat seperti ini, kita harus saling mendukung dan saling menguatkan. Karena apabila kita bersatu, maka kita pasti dapat melewati virus corona ini. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk tersenyum dan juga optimis, karena
permasalahan akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat. Indonesia pasti bisa. Yang indah permai, kebanggaanku, di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia.